Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah dikaruniakan kita bisa berkumpul di sini dan mengucapkan berterima kasih sebanyak-banyaknya atas kesempatan yang telah diberikan kepada untuk kita semua dalam rangka membagikan materi tentang ilmu tajwid. Itu bagaimana membaca Al-Quran itu dengan tajwid. Di sini saya membahaskan yaitu tentang mempelajari makhrajul huruf dan rongga mulut. Bagaimana kita mengetahui belajar tahsin adalah ibadah dan wujud cinta kita kepada Al-Quran, bahwa tujuan utama adalah ridha Allah, ya. Dan keutamaan yang kita pelajari atau kita belajar tajwid ini bersama-sama adalah bagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran Al-Muzammil ayat 4, yaitu warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil atau perlahan-lahan. Di sini juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, dengan dua ayat seperti ini kita harus bersemangat, ya, dengan apa yang telah tertera dari firman Allah dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita mulai dari mengenal tajwid ini. Pada awalnya itu mempelajari makhrajul huruf. Bagaimana makhrajul huruf itu pembagiannya itu ada 5. Nah, kita membukanya hanya mengejar waktu yang singkat ini hanya di bagian rongga mulut dan tenggorokan, ya. Bagaimana ibu-ibu di sini juga sudah memahami apa itu makhrajul huruf. Makhrajul huruf adalah tempat keluar huruf hijaiyah dari mulut kita, ya, atau rongga mulut. Itu hurufnya terbagi 3. Huruf-huruf tersebut adalah alif, ya, waw. Semua huruf ini bisa keluar dari rongga mulut, terutama lain dari yang huruf alif dan waw, ya. Bagaimana cara kita membacanya? Ini huruf alif, waw, dan ya ini adalah termasuk huruf-huruf mad. Itu ketika kita bertemunya, kita memanjangkannya hingga 2 harokat. Jadi ketika kita menjumpai huruf alif yang berbaris fathah, itu kita harus membacanya panjang, a, gitu, ya. Dan ketika dia waw sukun berharokat domah, maka kita membacanya u,
ya. Ketika dia ya sukun berharokat kasroh, maka kita menurunkan rahang kita menjadi i gitu. Jadi apapun yang huruf ini berlaku kepada huruf-huruf mat, ya, seperti a, ba, ya, bu, atau bi. Jadi huruf-huruf mat ini selain dari bacanya yang panjang, maka kita mendapati jangan dibaca hanya sekedar a, i, u gitu ya, atau ba, bi, bu. Tidak ada pergerakan dari bibir atau tempat-tempat yang seharusnya sudah kita ketahui. Kapan saat kita membaca a, ya kita membuka rongga mulut, ya, seperti a dibuka ya, itunya mulutnya, dia kena harus ternampak, bukan mengatukkan gigi, ya, tapi gigi kita tertutup ya pagar-pagarnya sehingga tak bisa udaranya keluar. Ketika dia waw sukun bertemu doma, itu memunyungkan kedua bibir, gitu ya, bukan sekedar saja, ya. Terus kalau ketika dia iya sukun bertemu kasroh, nah dia dimiringkan sisi kiri kanan, misalnya i, ya, bukan i, ya, seperti allazi, allazi harus dijelaskan ya kasrohnya. Jadi ibu-ibu di sini juga sudah mengetahui huruf-huruf mat itu. Apabila kita bertemu dengannya, jangan dilupakan bahwa itu dibaca panjang. Kemudian yang kedua itu tenggorokan al-haq, ya. Huruf-huruf ini itu terbagi 6. Tempatnya terbagi 3, ya. Itu tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah, dan tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian bawah ini adalah hurufnya a dan h. Nah, a dan h itu di tenggorokan bawah, di pangkal leher kita yang paling bawah ini, tidak di dada, ya. Kalau ibu-ibu baru-baru belajar itu biasa ya, seperti suara itu besar sekali ya. Sedangkan dia harus ya, harus bisa membedakannya dengan h tipis, ya. Kemudian tenggorokan bagian tengah, itu baru bertemu dengan h dan a. A dan H, bukan ya, tapi sama H, pedas ya. Kalau kita ngajar kepada anak-anak ya, supaya cepat dia nangkapnya kepada H yang pedas, ya. Dan ketika tenggorokan bagian atas itu ro sama ho, ro sama ho. Nah, inilah tadi huruf-huruf tenggorokan atau al-haq ini terbagi 3 tempatnya dan hurufnya ada 6, tersusun 2 masing-masing dari tempat bagiannya, ya. Jadi kalau kita sudah memahami huruf-huruf tersebut, kita pun tidak bisa melangsungkan bahwa kita tuh bisa atau dapat. Jadi kita harus banyak berusaha untuk menjelaskan suara ain, ya. Ada yang keluarnya dari hidung, ya. Nah, jadi kalau kita usahakan bagaimana ain itu pas, ya, yang sudah dijelaskan oleh ustazah atau ustadz yang masing-masing punya gurunya. Jadi untuk pelajaran ini tentu ibu-ibu sudah dapat mengapa kita harus belajar, karena kita sudah mengetahui bahwa belajar itu sesuai dengan tartil,
Itu dengan perlahan-lahan menyebutkan bagaimana tempat-tempat keluar huruf itu. Kenapa harus kita memiliki tempat? Ya, seperti kita memiliki rumah. Ya, untuk apa artinya rumah? Jadi ibu-ibu sudah mengetahui hal itu, ya kan? Gitu juga dengan huruf. Masing-masing mempunyai tempat, yaitu supaya masing-masing tidak mempunyai salah tempat. Jika kita salah tempat, itu bunyinya berbeda dan artinya pun sangat berpengaruh, ya. Dan untuk yang lainnya, kena waktu udah mulai ya mendekati untuk sholat Jumat, jadi kita hanya menyampaikan bahwa huruf-huruf yang merju huruf ini ada seperti alisan ya, kemudian pangkal lidah, kemudian dua bibir ya. Itulah tambahan dari tiganya. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini sudah sangat memahaminya dan kita hanya mengulang kaji dan itu bagaimana kita akan menerapkan dan mengamalkannya. Dan untuk ini saya sangat berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Semoga bermanfaat ilmu yang diberikan dan dapat diamalkan dan menjalankan apa yang diketahui. Dan di sini juga saya mengakhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.